Kalian mau apa? Tolong aku. Kalau terus begini dia akan mati karena pendarahan hebat. Tolong aku. Sudah saatnya begini, kamu masih khawatir apa? Anak yang lahir pasti milikmu. Dia gujinan. Nanti kalau mau tes DNA, juga akan terbukti anaknya. Keluarga Gu pasti kamu nikahi. Bagaimana kalau Nang Qiao kembali dan merebut anak itu? Dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari ruang bersalin ini. Saya sudah menyuap dokter. Sheng Naka Qiao hari ini hanya akan mati karena pendarahan hebat. Non-data yang kamu minta sudah siap. Sejak Sheng Jingsu menikah ke keluarga Gu, dia selalu menggunakan kekuatan grup Gu untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau mau mendekatinya hanya dengan cara ini. Suaminya adalah Gujinan. Yaitu dia, pemilik grup Jiang penguasa keuangan. Presiden grup Gu. Sheng Jingzhou, kamu dulu membunuh orang tuaku, mengambil harta keluarga Sheng, dan mencuri anakku. Sekarang kamu ingin dengan tenang menjadi nyonya kaya. Hidup seperti ini, kamu pantas. Nyonya tidak mengizinkan staf di sekitar Pak Gu. Ada lawan jenis, kamu harus hati-hati saat menjemputnya pulang. Jangan biarkan wanita manapun mendekat. Tidak kenal wajahnya. Sopir baru. Itu Pak Gu. Dia adalah Gujinan. Tidak ada yang memberitahumu. Di sekitarku tidak boleh ada orang asing. Aroma tubuhmu kenapa sangat familiar? Kalau bukan karena Sheng Jingzhou selalu bersembunyi di bawah payung perlindungan keluarga Gu, aku tidak perlu mendekatimu untuk masuk ke keluarga Gu. Kalung zamrud nenekku itu
Hanya bernilai beberapa miliar saja. Mana bisa dibandingkan dengan Nyonya Chen? Peti penuh permata antikmu. Shen Jingzhu. Sayang, kenapa kamu minum banyak sekali? Siapa kamu? Oh, saya sopir baru yang dikirim asisten Chen. Saya bilang kenapa sopir sebelumnya tidak bisa dihubungi. Ganti orang? Bahkan tidak memberitahu saya. Siapa namamu? Li Gui. Hantu? Siapa yang memberi nama seperti itu? Sudahlah, cepat antar suami saya pulang. Baik, Nyonya. Tidak banyak berinteraksi dengan orang. Sopir ini juga belum pernah saya lihat, kenapa rasanya. Entah kenapa agak familiar. Kamu sudah menikah dengan Jinan begitu lama. Dia masih tidak mau menyentuhmu. Dia jarang pulang. Mengajaknya makan saja susah. Saya tidur, dia tidur di ruang belajar. Tapi saya selalu merasa sopir ini ada masalah. Saya akan naik dulu lihat. Siapa kamu? Shen Jingzhu sangat peduli dengan posisi Nyonya Gu. Bagaimana mungkin saya membiarkannya mendapatkan keinginannya? Kamu siapa sebenarnya? Tebak. Mr. Gu, istri Anda sudah pulang. Suruh kamu membantu suami saya naik ke kamar untuk istirahat. Kamu lepas bajunya untuk apa? Mr. Gu mabuk muntah sendiri. Saya takut mengganggu Nyonya, jadi saya bantu cuci bajunya. Bahan sebaik ini tidak boleh dicuci dengan air. Pengetahuan dasar ini saja tidak tahu. Benar juga, kamu cuma pekerja miskin. Sopir bau apa yang bisa tahu? Keluar di sini, tidak membutuhkanmu lagi. Aduh tuan kecil, kenapa kamu ke sini? Ayah sudah beberapa hari tidak pulang. Saya cari ayah. Dia adalah anak Shen Jingzhu dan Gu Jinan. Ah, jangan diambil, saya tahu. Ini mainan yang diberikan ayah kamu, tidak tega membuangnya. Tapi 2 tahun yang lalu, sudah dihancurkan oleh Nyonya. Kenapa kamu masih memeluknya setiap hari? Gumuchi. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamar utama? Kembali ke kamarmu, cepat pergi.
Suami, kemarin malam mabuk sampai muntah di baju. Aku yang bersihin bajunya, capek banget. Kemarin malam kamu ya? Iya, Goresannya halus. Artinya kukunya rapi. Bukan dia. Kemarin malam selain sopir siapa lagi? Keluar. Kemarin malam kamu yang anterin aku pulang. Aku. Antarin aku ke distrik selatan. Malam ini ada acara. Oke, Pak Gu. suami udah mau malam nih. Kemarin baru mabuk, hari ini harus kerja lagi. Kemari. Suami beneran mau pergi ya? Kemarin baru mabuk. Kalau hari ini, mabuk badan lagi. gimana tahan? Di rekaman CCTV yang kamu kasih, hampir gak ada gambar Gu Jinan. Artinya dia memang jarang pulang. Sedangkan Sheng Jingsu, dia siapin beberapa baju tidur seksi. Sama parfum penggoda kayaknya. Dia mau bungkus dirinya sebagai kado ulang tahun. Untuk Gu Jinan. Cowok gede jalan pelan banget. Maaf, Pak Gu. Marah banget ya Sheng Jingzu. Kayaknya aku nemuin titik lemahmu. Pak Gu kontrak 2 miliar ini. Sekarang tergantung sama kamu. Pak Gu gimana cewek ini? Aku gak suka yang kayak gini. Kamu gak tahu. Kamu gak tahu ini cewek-cewek paling top di Jiangxi. Yang biasa-biasa aja. Gak bisa dibandingin sama mereka. Aku dengar kamu sama istrimu gak harmonis. Cowok MAH pasti ngerti. Mending coba rasain. Cewek paling top di Jiangxi. Pak Gu minum dulu. Lagi-lagi perasaan yang familiar ini. Jangan-jangan cewek malam itu 7 tahun lalu. Bukan Sheng Jingzu. Udah jam berapa ini, Jinan kok belum pulang? Nyonya sopir Pak Gu. Baru saja telepon bilang hari ini akan pulang larut malam.
Sopir siapa itu? Hari penting gini kok nggak ingetin dia? Pulang cepat ya. Kayaknya sopir yang tadi itu. Ligui lagi. Dia nggak tidur 24 jam ya? Pagi malam selalu ada aja. Wah, Pak Gu jago minum nih. Minum 1 gelas lagi. Nama siapa? Minum dulu Pak Gu. Nanti aku kasih tahu. Oke. Selamat ulang tahun Pak Gu. Ini surprise khusus buat kamu. Terima kasih, aku ada urusan dulu. Yang ultah kok mau pergi? Setidaknya tiup lilin makan kue dulu. Temani teman-teman minum dong. Ayo sini. Nih barang buat kamu. Adegan yang kamu mau nggak ada yang ketinggalan. Shen Jingzhu. Kalian ibu anak udah jahat bertahun-tahun, tapi pinter juga bersembunyi di wilayah kekuasaan terbesar di Jiangxi. Di bawah keluarga Gu, Gujinan memang satu-satunya jalan keluar kalian. Tapi juga titik lemah kalian. Gujinan sudah 7 tahun. Gimana caranya supaya kamu mau lihat aku? Wanita nggak tahu malu berani merayu suamiku. Coba lihat suamiku. Langsung kasih tahu aku. Ketemu. Maaf Bu Gu, mobil Pak Gu dipasang. Anti pelacakan. Apa? Ada lihat orang pakai masker rendah hitam nggak? Nggak ada. Nggak usah banyak omong, bayar cepat. Ngomong apapun nggak ada gunanya. Lagi ngapain? Kamu siapa? Kenal, kebetulan dia ngutang sama kita. Mau bayarin nggak? Ada apa? Pak Gu, aku nggak ngutang. Baru parkir tadi mereka bilang aku merebut tempat parkir mereka. Tapi itu kan tempat parkir umum. Kamu mau nggak bayar? Berapa? Nggak banyak, 2.000. Pak Gu, uangnya kita nggak seharusnya kasih. Barusan kemana? Barusan. Saya di tempat parkir terus. 2 orang itu ngeganggu saya lama. Kamu belum pernah ke ruang VIP. Saya terus diganggu 2 orang itu. Gimana ada waktu masuk ruang VIP? Oh iya Pak Gu, tadi istri terus nelpon. Ngeburu Pak Gu pulang, ayo kita pergi. Suamiku? Saya nggak ada maksud lain. Saya cuma mau nanya. Kemarin malam kamu kemana sih? Next time ajak aku dong. Kamu selalu kerja sampai malam. Saya nggak tenang. Saya malah mau nanya kamu. Malam 7 tahun yang lalu. Gimana sih kamu bisa masuk ke kamar saya?
Sudah lama banget itu. Buat apa dibahas lagi DNA Cici? Kamu kan udah tes apa itu anak kamu. Kamu nggak tahu ya? Mas Ligui. Tante dapur hari ini masak kacang buat makan siang, mau coba? Nggak deh, saya alergi kacang. Oh iya. PR senisi kecil ketinggalan di rumah, kamu bantu cari dong. Saya juga harus anterin ke sekolah. Oke, kamu tunggu dulu. Oh iya suamiku. Mobil yang kamu beli sebelumnya apa semuanya diparkir? Di tempat parkir kantor. Apa kamu pernah pasang sesuatu di dalamnya? Maksudnya apa? Nggak apa-apa, cuma nanya. Meskipun kamu sembunyikan si cantik kemarin malam, saya pasti bisa nemuin dia. Dia lagi ngapain? Jangan-jangan sopir ini. Bantuin dia nyembunyiin cewek itu. Sembunyiin dia. Semuanya baru aja dimulai. Bibit curiga udah ditanam. Akan tumbuh sendiri. Namanya siapa? Siapa? Kamu tanya sopir itu. Namanya Ligui. Bagaimana bisa ada orang memberi nama seperti itu? Sangat tidak enak didengar dan tidak membawa keberuntungan. Bawa data masuk Ligui ke kantor saya. Mr. Gu, ini data masuk Ligui yang Anda minta sebelumnya. Malam ini ada jamuan di Klub Earl. Ajak dia ikut saya. Lagi-lagi klub R saya tidak ingat. Ada di jadwal hari ini. Non semua anak panti asuhan di kota Jiang. Sudah kami cocokkan, tidak menemukan anak yang cocok golongan darah Anda. Anda yakin anak itu masih hidup? Pasti masih hidup. Shen Jingzhu begitu kejam pada anaknya sendiri. Anak saya. Di manakah dia menyembunyikannya? Kapan mulai kebiasaan memakai pelindung pergelangan tangan? Oh, setiap hari memegang setir. Pergelangan tangan mudah cedera. Memakai ini bisa sedikit melindungi. Benarkah? Mr. Gu, sekarang sudah jam 9 malam. Anda yakin masih mau ke klub malam ini? Berapapun jamnya siap melayani. Semua sopir grup Gu harus patuh aturan kerja lembur bayar 6 kali lipat. Anda belum hafal peraturan karyawan. Baiklah, demi gaji 6 kali lipat. Silakan. Kenapa panik? Jangan turun dari mobil. Tunggu saya dengan baik. Mr. Gu, Saya ingat Anda selain urusan kerja. Jarang ke tempat seperti ini hari ini, kenapa? Mr. Gu tertarik dengan gadis saya yang mana? YG pakai masker rendah hitam kemarin.
Masih ada. Tentu ada, tunggu di kamar sebentar. Nanti saya antar ke sana. Gu Jinan, tahukah kamu? Ketika seorang pria semakin penasaran pada seorang wanita, semakin ingin mengungkap misterinya. Saat dia sedang terjerumus dalam masalah, tidak mendapatkan kepercayaanmu, bagaimana jika mendapatkan hatimu? Bagaimana dengan beberapa orang ini, Pak Gu? Tidak. Pak Gu. Minum Pak Gu. Minumlah Pak Gu. Keluar semuanya keluar. Aku menangkapmu. Ternyata Pak Gu suka bermain yang menegangkan. Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku melihat wajah aslimu. Baiklah. Aku juga sangat menantikan. Kamu bisa melihat wajah asli semua orang. Lihat mobil itu, ikuti. Pergi temukan wanita itu untukku. Wanita, kamu memang di sini. Kenapa bukan dia? Kamu siapa, sakit jiwa? Kamu memaki siapa, gila? Kenapa pakaiannya sama semua? Nyonya tidak menemukan orangnya. Maka terus mencari. Aku jelas melihat mobilnya tidak mungkin tidak di sini. Dan juga sopirnya, dia pasti di sini. Cari di beberapa ruangan itu. Serukan. Kamu tidak mabuk. Lepaskan aku. Berani memberiku obat tidur. Berani sekali ya. Pak Gu, kamu salah paham, itu bukan obat tidur. Hanya minuman dengan kadar alkohol yang sedikit lebih tinggi. Tapi sekarang sudah. Kamu. Ternyata ingatanku tidak salah. Terakhir kali kamu memanfaatkan saat aku mabuk menelanjangi aku. Kali ini mengulangi trik yang sama.
Wanita ini kebiasaan buruk apa ini? Hei Pagu, kamu sudah bangun. Jangan cari hanya kita berdua. Ligui mana? Oh, sementara aku menyuruhnya mengantar bahan, dia sudah pergi pagi-pagi. Pagi-pagi lalu kemarin malam. Oh, kemarin malam Ligui menyuruhku menjemputmu di klub Earo. Dia bilang kamu mabuk tidak membiarkannya turun, jadi aku harus membantu. Aku lihat pagi ini, kamu masih belum sadar, masih butuh perawatan. Jadi aku menyuruhnya menggantikanku untuk pergi bisnis. Selama mobil masih ada isi dari kamera mobil. Dia tidak bisa menghapusnya. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Nyonya ibu mertua datang. Tapi dia sepertinya terkejut, wajahnya tidak terlalu baik. Dia terus bergumam tentang hidup dan mati. Apa? Ibu sudah kembali. Orang-orang keluarga Sheng kembali. Apa yang kamu bicarakan? Sudah lama sekali. Aku tidak pergi ke kantor. Pagi ini aku ingin pergi. Untuk melihat laporan keuangan, tapi di ruang arsip. Di dalamnya ada tambahan 1 lembar. Surat kematian ayahnya Sheng Nakakiao. Bagaimana mungkin keluarga mereka bertiga? Bukan sudah mati semua 7 tahun yang lalu? Terutama Sheng Hong Shung Shou, kita melihat langsung. Dia melompat. Tapi, bagaimana bisa setelah bertahun-tahun? Ada yang bisa mendapatkan surat kematiannya lagi. Hanya bisa keluarga dekatnya. Siapa ya? Mungkinkah masih ada anggota keluarga Sheng yang hidup? Tidak mungkin. Rekaman dari kamera mobil sudah diambil belum? Mr. Gu, ada masalah. Ligui mengalami kecelakaan. Apa? Bagaimana? Aku sudah melihat rekaman jalan, ada truk tiba-tiba keluar. Menabrak mobil. Mr. Gu kenapa datang tidak mengetuk pintu? Kita semua pria perlu mengetuk pintu. Luka-lukanya parah. Kenapa tidak panggil dokter untuk membantumu mengobati? Aku lihat dokter-dokter sibuk, jadi tidak memanggil mereka. Oh ya Mr. Gu, mobilmu aku tabrak rusak. Mobil semahal itu aku tidak bisa mengganti. Benarkah? Kebetulan mobilnya rusak. Rekaman kamera juga tidak ada. Mr. Gu kenapa belum pergi? Aku bosmu. Menunjukkan kepedulian dan simpati padamu. Apa masalahnya? Ternyata lukanya tidak dirawat dengan baik. Harusnya tadi memanggil dokter untuk membantu. Tidak perlu, aku tidak akan bergerak sembarangan. Aku akan membantumu mengoleskan obat. Kita sama-sama pria tak perlu malu. Kapas habis aku akan mengoleskan obat langsung dengan tangan. Tidak keberatan kan?
Sudah cukup. Suamiku dokter bilang ada hal yang perlu diberitahukan. Harus diberitahu kepada keluarga. Chen Hao kan ada di luar. Tidak tahu, mungkin dia ada urusan keluar. Seorang pria berani melirik suamiku. Kamu gila apa? Dia seorang pria. Memiliki wajah seperti rubah betina. Tapi berani terang-terangan menggoda kamu. Baiklah, kamu tahu Jinan akan kembali untuk mengambil ponsel yang tertinggal. Jadi sengaja berpura-pura menjadi seperti ini ya? Aku tidak tertarik pada pria. Meskipun dia wanita. Ingin melakukan sesuatu denganku. Apa hakmu untuk mengaturnya? Apakah dia punya niat lain? Siapa yang tahu? Dan juga klub ER. Siapa sebenarnya wanita itu? Sekarang kamu lebih memilih pergi ke tempat yang tidak jelas seperti itu untuk mencari wanita, daripada melihatku sekarang. Lebih memilih menyentuh seorang pria daripada menyentuhku. Jadi malam itu. Orangmu yang mengikutiku. Aku? Aku waktu itu ingin pergi ke kantor untuk mencarimu. Tapi mobilmu sudah pergi. Aku baru mengikutinya. Sheng Jingzhu. Demi menghormati pertunangan kita. Selama ini, aku sudah cukup bersabar denganmu. Jangan terus menguji batas kesabaranku. Batas siapa batasmu? Dia ya, tadi di luar aku melihat dengan jelas. Si brengsek ini sengaja. Keluar. Kenapa? Aku akan panggilkan dokter untukmu. Tidak bisa terus begini. Dia menyentuh siapa saja kecuali aku. Kenapa? Nyonya Tuan Gu bilang, malam ini dia tidak akan pulang untuk makan malam. Bukan sudah kubilang jangan hubungi aku lagi, kenapa masih menelepon? Nyonya Gu, akhir-akhir ini, ada yang menyelidiki kamu di perusahaan Gu. Hati-hati jangan sampai hal-hal itu terbongkar. Kalau tidak kita semua akan dalam masalah. Apakah Gujinan menemukan cabang luar negeri? Ada masalah dengan pembukuan. Non. Orang yang Anda suruh kami selidiki sudah ketemu 7 tahun lalu. Di rumah sakit umum kota, Jiang, seorang dokter kandungan. Sangat ahli dalam mengobati kemandulan. Kemandulan. Benar, 7 tahun lalu di rekening pribadi Sheng Jingzhu. Ada 2 catatan transfer aneh. Masing-masing ditujukan ke 2 dokter berbeda. Salah satunya adalah orang yang hampir membunuh Anda di ruang bersalin waktu itu. Yang satu lagi orang yang baru kami selidiki hari ini. Setelah menerima transfer besar dari Sheng Jingzhu, dia langsung menghilang. Ketika tim kami menemukannya, dia sudah berganti nama. Membuka klinik kecil di kota sebelah sudah beberapa tahun. Ini. Di laporan pemeriksaan kesehatan Sheng Jingzhu tahun lalu, kenapa tertulis dia tidak pernah melahirkan? Apakah kalau begitu kalian pergi dulu? Ikuti 2 orang itu. Cari tahu asal-usul mereka. Baik. Tuan Gu, 2 orang itu sudah kami tangkap. Tapi meski sudah diancam dan disogok, mereka tetap tidak mau jujur, mulutnya sangat keras. Mobil mereka punya siapa? Sudah dicek mobil palsu, tidak bisa dilacak asalnya. Menarik. Sheng Jingzhu.
Ternyata kalian berdua ibu dan anak dulu di keluarga Shen. Bukan hanya merampok dan membunuh, tapi punya tujuan lain. Kemandulan inilah alasan sebenarnya. Kau merampas anakku. Jadi Cici adalah... Kakak Li Gui, aku datang menjengukmu. Kakak Li Gui, kamu juga tidak suka daun bawang dan ketumbar ya? Kamu juga tidak suka. Kamu juga suka makan ekor ikan. Kenapa makanan yang aku suka selalu sama denganmu? Ayah, Jika tebakanku itu benar, maka 7 tahun yang lalu, pria di Hotel Haoting malam itu adalah Gu Jinan. ayah sangat hebat. Mas Li Gui suka makanan yang mirip denganku. Cici Mas Li Gui perlu istirahat. Kamu biarkan Paman Chen Hao mengantarmu pulang dulu. Ayo Cici. Bye-bye. Manajer Gu, Tanganmu kenapa? tidak apa-apa. Ini laporan investigasi kecelakaan kali ini. Lihat apakah ada yang mencurigakan. Tidak ada masalah. Jika kamu perlu menuntut sopir ini, aku bisa bantu cari pengacara. Manajer Gu, tentang penuntutan tanggung jawab ini aku tidak terlalu paham. Anda kirim orang untuk menanganinya saja. Manajer Gu, jika tidak ada hal lain, Anda pulang dulu, aku masih perlu istirahat. Tadi kenapa tidak berani lanjut bicara? Tentang bantu cari pengacara. Karena kamu tahu begitu menyentuh hukum. Baik si terdakwa akan diperiksa habis-habisan. Si penggugat juga tidak bisa bersembunyi. Kamu tahu di perusahaan Gu, apa konsekuensi memalsukan data masuk kerja? Li Gui sebenarnya bukan nama aslimu. Kamu siapa sebenarnya? Berani berbuat curang di hadapanku. Sekarang baru takut. Takut apa? Itu karena aku tidak tahu pria yang di hotel itu yang mengambil keperawananku adalah kamu. Tapi sekarang berbeda. Kamu salah paham. Nama asliku adalah Gu yang berarti hantu. Tapi di perusahaan manapun bilang terdengar tidak baik. Aku malas ganti nama, makanya di CV ada sedikit modifikasi dan pekerjaan yang aku lamar. Mayoritas adalah sopir dan pekerja kecil. Pemeriksaan data tidak terlalu ketat. Jadi sekali-kali beruntung bisa masuk begitu saja. Untungnya kemampuan mengemudiku lumayan. Bilang, Pak Gu, upacara peluncuran proyek baru. Segera dimulai kapan Bapak datang? Semua mitra sudah menunggu. sudah tahu. Oke. Aku lihat kamu bisa akting sampai sejauh mana. Jika orang malam itu 7 tahun lalu benar-benar dia, maka apa peran yang dia mainkan dalam hal ini? Sebelum kebenaran masalah ini benar-benar terungkap, tidak boleh ada kontak lagi dengannya. Aku harus mencari cara untuk melepaskan diri.
Kapan Li Gui keluar dari rumah sakit, awasi dia. Hei Nyonya Gu, ada bisnis apalagi yang mau diperkenalkan ke kami berdua? Ingat orang ini, segera selesaikan dia. Yang terbaik. Jangan sampai dia muncul lagi di kota Jiang. Halo. Dokter yang bersembunyi di kota, tetangga membuka klinik. Tiba-tiba menjual tokonya, mungkin dia menemukan rekeningnya. Dicek sedang bersiap untuk kabur. Jangan biarkan dia kabur, aku segera ke sana. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan langsung padanya. Hei, cari uang sedikit. Pergi. Hei kamu, aduh. Bodoh. Tunggu aku, tunggu aku. Halo Pak Gu. Apa yang terjadi padaku? Hei bangun. Masih melotot. Ada yang menawarkan harga tinggi untuk menjualmu ke luar negeri jadi bebek. Melotot pada siapapun tidak ada gunanya. Apa? Kak, anak ini kulitnya halus dan lembut. Dijual pasti dapat harga bagus, pria luar negeri suka tipe ini. Anak muda, aku lihat dia. Tampilnya lebih cantik daripada wanita lebih baik kita berdua. Ikuti tren internasional dulu, main-main dulu. Coba rasakan wajah tampan ini, bagus. Sudah diberi obat masih bisa bergerak. Lebih baik simpan tenaga, nanti teriak lebih keras. Wajahnya seperti wanita. Tidak banyak tenaga. Kira bisa kabur begitu saja. Bro, robek bajunya, kita habisi dia. Ayo. Jangan, lepaskan aku. Berhenti. Bro. Kok panas banget? Bawa mereka berdua. Tanya jelas, bersihkan. Oke Pak Gu. Jangan pergi. Ternyata cewek. Panggil dokter. Siap. Tunang Pak Gu, dia sudah baik-baik saja. Tidur sebentar pasti sembuh. Sudah ditanya. Mereka berdua siapa orangnya? Katanya istri. Baru saja telepon cek rekening mereka. Tiba-tiba ada transfer rahasia lewat jalur VIP. Di Jiang City yang punya akses seperti itu. Hanya keluarga Gu. Ada bukti lebih detail. Mereka bilang diam-diam membantu Nyonya Gu. Melakukan banyak hal, terutama beberapa tahun lalu. Mereka sering memantau klinik kecil di kota sebelah, entah apa tujuannya. Klinik. Sudah bangun. Pak Gu. Barusan ada apa? Gak ada apa-apa. Lewat gudang dengar suara. Nyelamatin supir yang pingsan karena obat.
Terima kasih kalau gak ada apa-apa saya duluan ya. Kenapa? Begini caramu berterima kasih sama orang yang menyelamatkanmu. Sudah bilang terima kasih. Pak Gu kan orang besar pasti gak butuh balasan kecil dari saya. Pakai bajunya baru keluar rumah, jangan sampai kedinginan. Ayo, rumah di mana, aku antar pulang. Terima kasih Pak Gu. Saya duluan ya. Kenapa sebagai bosmu? Aku sudah antar pulang, gak ajak aku naik ke atas. Pak Gu, rumah saya kecil. Kayaknya gak ada tempat untuk Pak Gu duduk. Terima kasih banyak hari ini Pak Gu. Kalau begitu Bapak pulang dulu saja. Kenapa, ada apa di rumah? Ada sesuatu yang tidak boleh dilihat orang sampai buru-buru mengusir tamu. Kalau begitu saya membereskan dulu. Pak Gu, di dalam itu kamar tidur, agak tidak nyaman. Memang tidak nyaman. Seorang pria dewasa setiap hari makan mie instan. Pantas saja kurus begini. Karena baru keluar dari rumah sakit, istirahatlah yang cukup. Beberapa hari ini tidak perlu masuk kerja. Waktu yang tepat saya bisa pergi ke kota sebelah. Saya sudah minta Chen Hao membantu Bapak beberapa hari ini. Tidak perlu, saya bisa sendiri. Apa asisten masak jelas-jelas cari orang untuk mengawasi saya? Pak Gu, ini catatan penandatanganan rapat tender, pagi tadi sekretaris sudah memeriksanya. Silakan dilihat. Ada gerakan apa dari pihak Li Gui? Asisten yang dikirim sudah menemani terus tanpa beranjak. Tidak terlihat ada yang aneh. Dia cukup tahan juga. Pak Gu, sopir khusus Bapak sepertinya harus diatur ulang, karena Li Gui ini seorang wanita. Belum perlu tunggu sampai kesehatannya pulih dulu. Baru kembali bekerja. Saya ingin lihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Makan dulu. Saya mau buang sampah. Baik. Saya bilang mau turun jalan-jalan, sekalian bantu buang sampah. Cara Gujinan mengendalikan orang bisa sampai membuatmu terpaksa di rumah saja. Bagaimana situasi di kota sebelah, orangnya kabur? Haruskah saya ikut ke sana sekarang? Sudah ada orang yang dikirim untuk mencari. Jangan khawatir, saya lihat dulu lukamu bagaimana. Luka kecil karena kecelakaan, tidak apa-apa. Bukan belajar kedokteran barat kok, bisa juga yang tradisional. Bisa apa tidak bisa menyembuhkan penyakit hatimu? Tanganmu kenapa dingin sekali? Hanya kurang pakai baju, tidak apa-apa. Sepertinya kali ini tidak bisa pergi. Kamu pergi dulu.
Ada yang tanya jalan. Kamu pulang dulu saja. Bye. Pak Gu, saya sudah menjelaskan kepada Anda. Itu hanya orang yang bertanya arah. Saya hanya sopir Anda waktu pulang kerja. Di sekitar rumah memberi petunjuk arah. Tidak melanggar peraturan perusahaan kan? Pergi cuci tangan. Anda tadi bukannya turun buang sampah. Kenapa setelah buang sampah tidak perlu cuci tangan? Saya tidak hanya cuci tangan tapi juga sudah disinfektan. Apakah Pak Gu puas? Terakhir kali Anda ke sini tidak sempat duduk sebentar. Tapi di rumah saya tidak ada minuman, hanya air putih dingin. Silakan diminum dulu. Lebih baik hancurkan mobil saya, daripada rahasia ini terbongkar. Selain wajah di balik topeng ini, ada apa lagi? Menyelidiki saya, berusaha mendekati saya. Apa tujuanmu sebenarnya? Saya sudah memberi banyak kesempatan. Sampai sekarang masih tidak jujur. Berbohong harus membayar harganya. Terutama berbohong di depan saya. Apakah Pak Gu tidak melihat? Melihat apa? Saya mengagumi Anda, memuja Anda. Saya menyukai Anda. Kalau tidak, apa lagi yang membuat saya ingin mendekati Anda? Mengagumi saya, memuja saya. Menyukai saya. Sementara di klub bangsawan seperti itu. Berusaha menggoda saya lagi. Menyembunyikan pisau di belakang. Berjaga-jaga terhadap apa? Saya. Tapi, rencana pertamamu benar-benar berhasil. Apa? Pak Gu di luar tidak pernah dekat dengan wanita, tapi tetap saja seorang pria yang berani selingkuh dalam pernikahan. Anda bahkan tidak tahu status pernikahan saya yang paling dasar. Berani mengganggu saya. Apa maksudnya?
untuk memberikan tempat yang aman bagi anak, juga menghindari media dan opini publik. Dulu, saya baru setuju untuk membawa Shen Jingzhu untuk mendaftarkan pernikahan di luar negeri. Negara kecil di luar negeri itu memiliki aturan khusus. Setelah pendaftaran pernikahan berjalan 3 bulan, baru akan berlaku. Dan saya sebulan setelah menikah, langsung memindahkan catatan sipil saya kembali ke dalam negeri jadi. Pernikahan itu sebenarnya tidak sah. Manajer Gu bahkan menghitung istrinya sendiri. Betapa dalamnya tipu dayanya. Saya benar-benar tidak bisa menandinginya. Istri. Dia tidak pantas. Dulu setuju membuat keputusan ini. Hanya karena dia adalah ibu kandung anak itu. Dan memberinya sedikit kehormatan terakhir. Dan rasa hormat saja. Ibu kandung. Dia benar-benar tidak tahu kejadian tahun itu. Dia tidak terlibat dalam persekongkolan. Bagaimana kamu bisa yakin anak itu pasti dia yang melahirkan? Apa yang kamu katakan? Suruh 2 orang itu mengantar Li Gui pergi. Kok sudah beberapa hari ini masih tidak menerima telepon, jangan-jangan terjadi sesuatu. Halo ibu, sudah larut malam. Kenapa baru sekarang menelepon? Saya tidak bisa tidur karena yang kemarin. Munculnya sertifikat kematian yang aneh akhir-akhir ini. Seluruh perusahaan diam-diam membicarakan penyebab kematian Sheng Hong Sheng Shou dulu, terutama para pemegang saham yang mendukung saya. Akhir-akhir ini sepertinya menghindari saya. Bukankah mereka sudah berjanji akhir tahun ini akan menyerahkan posisi Ketua Dewan kepada Anda? Kenapa sekarang berubah pikiran? Saya sudah menunggu selama 7 tahun. Baru bisa menghilangkan keraguan mereka. Tapi di saat yang paling penting ini, masalah Sheng Hong Sheng Shou muncul lagi. Saya tiba-tiba ingat bukan hanya di perusahaan, tetapi juga catatan keuanganku di luar negeri. Harus benar-benar dijaga ketat. Kalau Jinan tahu, dia pasti tidak akan membiarkan saya dari berbagai tanda ini. Semua hal ini memang ditujukan untuk kami, menyerang kami. Mr. Gu, kita dikirim dengan tergesa-gesa ke klinik yang diselidiki di kota tetangga. Dokter di sana kabur. Tampaknya orang ini memang menyimpan rahasia. Blokir semua pintu masuk kota, segera temukan orangnya dan bawa dia kembali padaku. Baik Mr. Gu, orangnya sudah datang. Mr. Gu, Jangan tekut katakan semua yang kamu tahu. saya juga tidak terlalu jelas. Hanya tahu setiap kali setelah si kecil sakit, rekaman tes darah dan hasil labnya disembunyikan. Termasuk nyonya. Kadang pilek periksa ke rumah sakit. Juga tidak pernah membawa pulang catatan medis apapun. Termasuk golongan darah nyonya. Kami juga tidak pernah melihatnya. Keadaannya saat itu benar-benar tidak beres. Apakah dia juga diberi obat? Jadi setelah dia bangun, dia tidak pernah tahu bahwa wanita itu adalah saya. Halo, saya beberapa hari lalu dirawat di sini, boleh tanya? Dokter yang mengambil darah saya dan anak kecil lain untuk pemeriksaan ada di sini. Ya, Tolong daftarkan saya ke dia. Saya perlu melakukan tes DNA. baik. Kenapa kamu masih minum obat itu? Sudah bertahun-tahun kamu ini anak. Kenapa masih tidak mau menyerah? Beberapa tahun lagi saya akan berusia 30 tahun. Kalau tidak bisa punya anak sendiri, bagaimana mungkin saya rela? 2 kali minum obat ini. Perut saya terus tidak nyaman. Saya harus periksa ke rumah sakit lagi. Oh ya Bu, catatan medis saya kamu taruh di mana? Kamu tidak perlu mencarinya. Catatan pemeriksaan ginekologi yang pernah dilakukan sebelumnya sudah saya sembunyikan. Catatan itu disimpan juga tidak ada gunanya. Kemandulanmu ini tidak bisa disembuhkan. Seumur hidup tidak mungkin bisa punya anak.
Itu juga bisa dicari cara lagi. Kalau tidak bisa lakukan bayi tabung. Itu juga bisa dicari cara lagi. Kalau tidak bisa lakukan bayi tabung. Tapi itu juga harus Gu Jinan mau bekerja sama. Kamu pikir dia akan setuju? Dulu kamu tergila-gila sama Gu Jinan. Nangis-nangis minta dinikahin sama dia. Tapi pas waktu itu, kamu ketahuan mandul di rumah sakit. Untungnya kamu beruntung kebetulan keluarga Sheng sedang ada masalah. Jadi kita bisa merencanakan semuanya dengan lancar. Ngeculik anak setahun kemudian. Pura-pura jadi ibunya. Lalu nikah sama Gu Jinan. Lagian Gu Jinan juga nggak mau nyentuh kamu. Apalagi minta kamu ngelahirin anak lagi buat dia. Ngapain kamu berobat menurutku? Mendingan kasus medis itu dibakar aja. Biar nggak ada masalah di kemudian hari. Gak heran mama dan nenek selalu mukul aku. Ternyata mereka jahat banget. Tapi Cici kan bukan anak kandungku. Gimana kalau suatu hari Jinan bawa cewek lain dari luar terus anaknya nggak deket sama aku? Aku bisa bertahan di keluarga gue gimana dong? Mending kamu buru-buru. Selama si bocah kecil itu belum besar. Jalin hubungan yang baik sama dia. Anak kecil gitu kasih hadiah kecil aja. Dibujuk beberapa kali pasti langsung akrab. Mengurus anak yang dari kecil. Kurang kasih sayang ibu nggak susah kok. 2 orang jahat aku mau kasih tahu papa. Kapan dia sembunyi di sini? Apa dia dengar semuanya nggak boleh? Hal ini nggak boleh dia sebarkan. Satpam, Nyonya, cepat kejar tuan kecil. baik. Benar-benar dia. Itu Cici. Anakku masih hidup. Shen Jingzhu, kamu berani-beraninya menculik anakku buat tipu nikah. Tuan kecil jangan lari. Jangan kejar aku mau cari papa. Pelan-pelan tuan kecil. Mama. Dia pasti mau cari Gu Jinan. Hal ini sama sekali nggak boleh dia sebarkan. Tapi sekarang kamu sudah menjadi Nyonya Gu. Meskipun sekarang tidak ada anak ini, tidak akan ada pengaruhnya. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Ya hanya bisa begitu. Cici, ada apa? Kakak Li Gui, aku mau cari ayah. Ibu dan nenek di rumah semuanya jahat. Serahkan proposal sebelum Senin depan. Halo Jinanya. Cepat pulang Li Gui itu. Baru saja tiba-tiba datang ke rumah Gu dan membawa Cici pergi. Tidak tahu apa niat jahatnya. Sekarang, yang penting cepat temukan orangnya. Habisi mereka semua. Semua tanggung jawab. Lempar ke Li Gui. Lagi pula tidak ada bukti. Tapi orang yang dikirim sudah lama. Masih belum ada kabar. Apa mobil Li Gui? Dipasangi alat anti pelacakan. Hanya ini saja. Sudah bisa membuat Gu Jinan curiga niatnya tidak baik. Apalagi kamu adalah Nyonya Gu. Asal kamu beri perintah tegas. Di kota Jiang yang besar ini.
Siapa yang bisa lolos dari wilayah kekuasaan keluarga Gu? Di saat seperti ini Gu Jinan pasti akan membelamu. Sudah ketemu belum? Tidak tahu kenapa jaringan informasi Jiang Cheng seharusnya bisa dalam kendali perusahaan Gu tapi tiba-tiba muncul kekuatan lain. Memblokir banyak sinyal jalan sama, sekali tidak bisa menemukan jejak Li Gui dan si kecil. Ada apa? Suami lihat ini. Apa hubungannya dengan hilangnya anak? Jangan-jangan, kamu sudah tahu resume Li Gui bermasalah. Pak Gu lihat posisi sinyal di rekaman CCTV hari ini. Dekat villa keluarga Gu, rekaman CCTV dalam radius 1 km. Semua ditangani oleh keluarga Gu sendiri. Kenapa rekaman CCTV di dekat rumah juga hilang? Mungkin terganggu oleh sinyal eksternal. Mungkin Li Gui menggunakan cara tertentu, sengaja menutupi bukti penculikan anak. Cucu kesayanganku, jangan sampai terjadi apa-apa. Mr. Gu hari ini, dua satpam villa terlihat mencurigakan. Tiba-tiba bilang ada urusan keluarga, minta cuti beberapa hari, dan sudah pergi sebelum kita kembali. Temukan dua satpam itu, selidiki dengan jelas. Lihat apa yang terjadi sebelum anak hilang. Apa yang sebenarnya terjadi. Cici maaf. Mama terlambat pulang. Membuatmu menderita begitu banyak. Monitor rumah sudah rusak sejak lama. Sudah cari teknisi. Dia bilang akan datang akhir pekan ini. Benarkah kebetulan sekali? Ya. Sejak Li Gui muncul, rumah selalu ada hal-hal aneh. Perkiraan kali ini anak hilang. Juga tidak lepas darinya. Mr. Gu telepon satpam tidak bisa dihubungi. Tidak berguna sudah menelepon Li Gui. Puluhan kali dia selalu mati. Makin dekat keluarga Gu menggunakan sinyal ponsel untuk melacak. Temukan dia. Halo Mr. Gu. Anda di mana? Ingin menemukan anak Anda, datanglah ke Hotel Haoting untuk menemuiku. Mengapa Hotel Haoting? Bagaimana bisa tahun lalu untuk Sheng Nakakiao dan Gujinan memberi obat di hotel itu apa yang Li Gui inginkan? Selamat pagi tuan, tradisi hotel kami adalah meminta tamu mencicipi secangkir teh saat masuk. Apa maksudnya ini? Selamat pagi tuan, tradisi hotel kami adalah tamu mencicipi secangkir teh saat masuk. Ada dua cangkir teh, satu pekat satu ringan. Pilih satu saja. Tidak. Peraturan Hotel Haoting ini sudah dihapus 5 tahun lalu. Dan dekorasi di sini dengan pakaian yang mereka kenakan, bagaimana bisa sama persis dengan 7 tahun lalu? Ada yang sengaja mungkin. Apa maksudmu? Saya ingin mengulangi semua trik 7 tahun lalu. Jinan ini bukan aku. Lalu ada orang yang bisa.
Tahu begitu jelas. Apakah ada orang lain malam itu? Putriku telah menikah denganmu selama bertahun-tahun. Dan kau sudah punya anak. Sekarang kau bilang ada orang lain di malam itu. Jika malam itu bukan dia, apakah anak itu? Apa kau melompat dari celah batu? Selain itu, hari ini tidak ada hubungannya dengan kita. Semua orang diligui. Jelas dia yang menculik Cici. Dia tidak nyaman. Kau bilang hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi semuanya tentang Anda. Akhirnya mengakui cara tercela yang Anda lakukan. Awalnya. Benar saja Anda telah merencanakan. Tidak jinan malam itu. Ketika saya menggendong anak saya yang masih di dalam untuk menemukan Anda, bukankah aku sudah mengatakannya dengan jelas? Malam itu, aku juga minum sesuatu yang tidak bersih. Jadi kalian hanya berdiri di luar pintu. Panik melihat 2 cangkir teh ini. Ini bukan karena kita khawatir tentang Cici. Apakah kamu gugup? Jinan ya, kau benar-benar. Ini adalah Sheng. Ibu. Ayo panggil ambulans. Ibu bangun. Orang tua. Aku akan membalas dendam. Ibu dan anak Viper mengambilnya. Aku akan membiarkan mereka membayar. Apa yang kau lakukan? Gu Jinan secerdas dirimu. Dia telah buta selama bertahun-tahun. Apa artinya? Ingin punya anak. Kau hanya punya 2 pilihan. Segera mengumumkan bahwa Anda dan Shen Jingzhu hubungan pernikahan tidak valid. Biarkan dia meninggalkan jaring perlindungan Gu. Kedua pergi dan cari tahu sendiri. Shen Jingzhu dan ibunya selama 7 tahun ini. Semua kasus yang mereka lakukan termasuk. Semua yang mereka lakukan di catatan keluarga Gu dan Sheng. Semua yang mereka manipulasi. Lalu, putuskan sendiri apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Sheng Hong Shung Shou. Mantan Direktur Grup Sheng. Ayah tiri Sheng Jingzhu. Apakah dia? Baik. Aku akan mencari tahu. Mama panggil orang cepat panggil ambulans. Manajer Gu mereka sudah naik ambulans. Setelah semua ini terjadi tidak melaporkan ke polisi. Cici hilang begitu lama. Apakah Sheng Jingzhu pernah melaporkan ke polisi? Ibunya pingsan. Dia tahu harus menelepon 120 untuk memanggil ambulans. Anaknya hilang begitu lama, tapi tidak tahu harus melaporkan ke polisi. Apakah menurutmu itu mungkin? Tidak mungkin kecuali Blokir grup Sheng dan tempat tinggal Hauruzen. Tanpa izin saya siapapun tidak boleh masuk atau keluar. Carilah. ya Tuan Gu. Di dalam villa. Monitor dalam dan luar ruangan. Dan dirusak dengan tergesa-gesa, video pengawas hanya sempat menghapus konten hari ini. Apakah monitor di luar juga? Buka. Rumah sakit Huairen. Tuan Gu sepertinya ini adalah catatan medis rumah sakit. Bagaimana kamu bisa yakin anak itu pasti dia yang melahirkan?
Cari kepala Departemen Kebidanan Rumah Sakit Huairen untuk saya. Ya. Mama, kamu sudah dirawat di rumah sakit selama ini. Kenapa kondisi tubuhmu malah semakin buruk? Selama saya dirawat di rumah sakit, saya selalu bermimpi buruk. Tidur saya tidak pernah nyenyak. Terutama malam itu saya bermimpi Sheng Nakakiao datang mencariku. Tapi kemudian, saya mencoba mengingatnya lagi. Rasanya ini bukan mimpi. Ibu, sepertinya waktu itu kamu benar-benar ketakutan. Dan apa hubungannya ini dengan Sheng Nakakiao? Dia sudah mati tidak? Benar-benar tidak seperti mimpi. Sangat nyata. Patung palsu itu waktu itu. Siapa yang sebenarnya mendorongnya dari lantai atas? Mungkinkah Sheng Nakakiao? Ibu, jangan terlalu banyak berpikir. Sheng Nakakiao sudah mati, dia tidak mungkin hidup kembali. Apa kamu tidak menyadari Li Gui? Agak mirip dengan Sheng Nakakiao, Ibu. Sheng Nakakiao sudah mati. Dan dia tipe orang yang tumbuh dengan sendok emas. Naif dan bodoh. Bahkan jika dia menjadi hantu setelah mati, itu hanya hantu Li Gui. Tidak mungkin waktu itu. Kita melihatnya dengan mata kepala sendiri dibawa ke kamar mayat. Siapa yang mau kalian bawa ke kamar mayat? Kapan kamu pulang? Aku tidak dengar dari pembantu kalau kamu akan pulang hari ini. Kenapa aku masuk ke keluarga Gu? Harus minta izin kalian dulu. Bukan, aku baru saja menjemput ibuku dari rumah sakit. Tidak tahu tentang kamu. Apa yang kamu pegang? Kamu belum memberitahuku. Siapa yang mau kalian bawa ke kamar mayat? Jinan, kamu hanya mendengar setengah cerita. Juju menemani aku di rumah sakit beberapa hari ini. Saat bosan dia membaca novel horor. Hantu monster kamar mayat. Semua itu kacau. Aku baru saja menasihatinya untuk tidak terlalu banyak membaca hal-hal seperti itu. Tapi Juju juga mengeluh padaku. Kamu jarang pulang menemani dia. Dia merasa sangat kesepian dan bosan. Jadi sesekali membaca hal-hal itu untuk menghabiskan waktu. Ngomong-ngomong, cucuku yang manis sudah pulang. Jika Li Gui benar-benar Sheng Nakakiao dan anak itu dibawanya, maka Cucu manis apa yang manis? Membantu putrimu menipu untuk menikah. Masuk ke keluarga Gu sebagai harta. Jinan, Lihat baik-baik apa ini. 7 tahun lalu kamu didiagnosis mandul. Siapa sebenarnya ayah dari anak ini? Jinan, apa yang kamu bicarakan ini? Dulu saat kami membawa Cici mencarimu, bukankah kamu sudah melakukan tes DNA dan memastikan bahwa Cici adalah anak kandungmu? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melakukan tes lagi. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kamu tahu apa yang aku tanyakan. Siapa sebenarnya ibu kandung dari anak ini? Gadis yang ada di Hotel Haoting malam itu 7 tahun lalu. Siapa sebenarnya? Jinan, tentu saja itu Zhuzhu. Dia adalah istrimu saat itu. Dia dengan susah payah melahirkan Cici. Dan hampir kehilangan nyawa karena pendarahan hebat saat melahirkan. Setelah dirawat beberapa waktu, kesehatannya tidak kunjung membaik. Dia takut anaknya akan menderita jika tinggal bersamanya di luar. Terpaksa, dia membawa anak itu ke keluarga Gu untuk mencarimu. Kamu juga tahu ini. Mengenai masalah infertilitas ini, penyakit ini tidak muncul sejak lahir. Itu karena masalah rahim setelah melahirkan. Baru diketahui kemudian, tapi ini tidak mempengaruhi fakta bahwa Cici adalah anak kandung kalian berdua. Kamu yakin kamu sudah melihat dengan jelas waktu di lembar diagnosa ini? 7 tahun lalu itu Li Gui benar-benar Sheng Nakakiao. Dia yang merencanakan semua ini. Ini hanya salinan saja. Bisa saja mencetak tanggal sembarangan dan memasukkannya saat menyalin untuk melakukan kecurangan. Pantas saja bisa menguasai grup Shanks yang bernilai miliaran. CEO Hao memang hebat. Pada saat seperti ini masih bisa berbohong tanpa malu.
Bukan begitu Jinan, dengarkan penjelasanku. Bagaimana menjelaskan miliaran hitam yang tiba-tiba muncul di rekening luar negeri grup Gu? Bagaimana menjelaskan transaksi uang kalian selama ini dengan dokter kandungan di rumah sakit Huaren? Mereka orang kaya itu. Mainnya memang kejam. Aku baru pertama kali melihat. Nyonya kaya mengejar anaknya sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Yang penting uang tutup mulut yang mereka berikan. Cukup untuk kita berdua seumur hidup. Siapa itu berhenti di sana di tengah malam nyalakan lampu jauh? Sungguh tidak beretika. Apa itu catatan hitam? Aku selalu tinggal di keluarga Gu. Bagaimana aku bisa tahu tentang ini? Soal anak itu, sejujurnya aku tidak sengaja menipumu. Aku punya alasan yang sulit diungkapkan. Ibu kandung anak itu memang bukan aku. Tapi adikku, dia meninggal saat melahirkan dulu. Dan menitipkan anak itu padaku. Aku juga demi kesehatan anak itu. Jadi aku berbohong padamu. Tapi Jinan, aku tulus padamu. Ini Nyonya. Diam. Aku peringatkan kalian di tempat seperti ini. Bicara sembarangan tidak akan ada hasil baiknya. Nyonya yang menyuruh kami mengejar si bocah Ligui, menyelamatkan si bocah. Kami hanya menerima uang dari Nyonya berjanji, tidak akan kembali ke keluarga Gu, dan menyimpan rahasia ini. Apa yang kau katakan Jinan? Mereka berbohong, mereka satu tim dengan Ligui. Mereka yang menculik anak itu. Kalau ada apa-apa dengan anak itu, bukankah itu tidak ada buktinya? Ayah, Turun. Cici akan cerita ke ayah. Hari itu aku lari keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? mereka bilang aku anak yang diculik. Mereka juga membunuh ibu kandungku. Aku dengar ini. Ingin cerita ke ayah, tapi mereka terus mengejarku. Kiayao, Haorusen. Jinan, perkataan anak kecil mana bisa dipercaya? Dia pasti dibohongi Ligui, diajarin bicara begitu. Sengaja bilang begitu padamu. Jangan bilang hal buruk tentang kakak Ligui. Kakak Ligui tiba-tiba muncul menyelamatkanku. Kalau tidak kalian pasti juga akan membunuhku. Kakak Ligui sangat baik padaku. Dia menemaniku menggambar memelukku saat tidur. Ini gambar yang kubuat bersama kakak Ligui. Di dalamnya ada ayah. Ada ibu kandungku dan aku. Gedung tinggi di belakang ini. Kakak Ligui bilang dulu namanya Shengxi Group. Tapi hampir dicuri. Kalian pencuri tidak hanya mencuri anak orang. Mencuri perusahaan orang lain. Kamu ini anak biasanya diam-diam saja. Sekarang ngomong apa sih? Kamu bilang kamu anak tiri ketua Sheng. Dan putri kandungnya kamu bilang-bilang. Ibu kandung Cici adalah adikmu. Jadi, adalah Sheng Naka Kiao. Sudah lama tidak pernah dengar lagi. Nama saya disebut orang.
Kakak Ligui bukan? Kamu kakak cantik. Lama tidak jumpa ya Tante Hao. Kakak Jinzu kenapa? Apa kalian kecewa ya? Saya benar-benar bisa keluar dari kamar mayat hidup-hidup. Kamu siapa sebenarnya? Kamu tidak mungkin Sheng Nakakiao. Jinan ini wanita penipu, dia bukan adikku. Jangan percaya dia. Kakak cantik bukan penipu. Kalianlah penipu, kalian jahat. Tentu saja saya bukan adikmu karena orang tua saya hanya punya satu anak perempuan 7 tahun lalu. Kamu pura-pura polos dan malang menikahi ayahku. Setelah itu, membawa anakmu dari mantan suami masuk ke keluarga Sheng kurang dari setahun. Keluarga Sheng terlilit hutang proyek besar. Ayahku terpaksa bunuh diri. Saya dan ibu saya juga diatur oleh kalian. Mati lari semua. Akhirnya, grup Sheng yang dibangun ayahku jadi milik kalian ibu anak ular ini. Kamu ngomong apa sih? Kamu masuk keluargaku berganti-ganti gender. Hanya untuk memfitnah saya sekarang. Kebetulan sekali, kamu baru saja didiagnosis mandul. Saya sudah dihitung oleh kalian hamil anak Gujinan. Dan kabar kematian saya baru saja datang. Kamu sudah bawa anak nikah masuk keluarga Gu. Dusta yang begitu konyol, tapi karena anak itu memang Gujinan. Jadi tameng terbaik kalian. Diam kamu. Bagaimana bisa kamu menggunakan identitas Nyonya Gu yang kamu curi? Sudah terbiasa memerintah seenaknya. Benar-benar mengira diri kamu siapa? Ataukah anak dalam perutku yang kamu rebut membuat kalian percaya diri? Zuzhu. Anak itu milikku. Sheng Nakakiao tanpa aku dan ibuku. Kamu tidak mungkin hamil anak Gujinan. Aku hanya menggunakan cara lain meminjam perutmu. Cici aku yang melihatnya tumbuh besar. Dia aku yang besarkan dia hanya. Cukup Sheng Jingzu. Bahkan tanpa menyebut hubungan darah di depan seorang anak. Kamu masih di sini berbohong, tidak punya sedikit pun kesadaran sebagai seorang ibu. Jinan aku yang membesarkan Cici selama ini. Walaupun tidak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan. Pengorbanan kamu menyiksa Cici selama 6 tahun. Bicara apa tentang pengorbanan? Berani tidak kamu buka bajunya, biarkan semua orang melihat. Dulu ibu Yat dan nenek Yat. Tidak boleh buka baju untuk ayah lihat. Bilang kalau ayah lihat akan memukulku sampai mati. Kamu tega melakukan itu pada seorang anak kamu. Aku tidak aku. Aku hanya saat Cici tidak patuh. Aku sentuh dia sedikit, aku tidak. Kamu mau menghapus semua yang aku lakukan. Apa yang kamu lakukan? Membunuh ibu, merebut anak, atau membunuh ayah, merebut harta? Diam kamu. Kamu mau apa? Kamu punya bukti apa? Apa ini? Ini semua bukti kejahatan kalian di grup Sheng dan keluarga Sheng selama ini. Baik dalam bisnis maupun nyawa manusia selama ini. Aku sudah mengumpulkan semuanya. Sekarang semuanya mungkin sudah di komputer. Semua karyawan grup Sheng berulang kali diputar. Sheng Nakakiao, kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Kamu si manis, aku akan membunuhmu. Datang bawa mereka berdua pergi. Jinan, kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Jinan, aku adalah istrimu, aku adalah Nyonya Gu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ternyata kamu yang sudah siap sedia. Bukankah kamu sudah mengirimkan berbagai bukti padaku dengan menggabungkan petunjuk dari investigasi sebelumnya membuka kabut, mendapatkan bukti kejahatan mereka berdua, ibu dan anak tidak tulis. Sebaliknya tentang identitasmu. Aku selalu merasa curiga sampai baru saja aku benar-benar memahami semuanya. Memang pantas disebut bos Gu.
Kapan kamu masuk ke grup Gu? Ingin mendekati orang dengan status sepertimu. Menjadi sopirmu. Hanya dengan usaha beberapa hari bagaimana bisa keamanan dan gaya kerja perusahaanmu. Juga bukan main-main dan rencana balas dendamku selama 7 tahun. Bagaimana mungkin hanya bergantung padamu? Gujinan satu orang saja. Yang aku butuhkan adalah rantai bukti, bukan hanya satu fakta kebenaran. Beberapa jalur berjalan bersamaan pasti ada yang berhasil. Kakak cantik kamu adalah kakak Ligui. Aku tidak salahkan. Aku harus memanggilmu kakak atau kakak perempuan. Keduanya salah. Lalu aku harus memanggilnya apa? Gujinan ini urusanku dengan Cici. Tidak perlu kamu ikut campur. Berusaha keras masuk ke pandanganku adalah Sekarang kamu. menolakku jauh-jauh juga kamu. Usahamu mendekatiku. Hanya untuk mendapatkan kepercayaanku. Bahkan sekarang kebenaran sudah terungkap. Kamu sama sekali tidak pernah berpikir untuk memiliki hasil apapun denganku. Bos gue adalah orang pintar beberapa hal. Tidak perlu aku jelaskan terlalu jelaskan. Ayo bawa tuan muda kembali. Tuan muda sudah larut, aku akan mengantarmu ke kamar untuk istirahat. Tapi, Apa maksudmu? Maksudku adalah, Permainan ini sudah sampai pada. Bukan saat yang kamu inginkan untuk mengakhiri. Bisa diakhiri. Sekarang giliranku. Lepaskan aku Gujinan. aku peringatkan kamu lepaskan aku. Sheng Nakakiao, kamu seharusnya mengerti. Apapun yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Tidak akan mengubah apapun. Aku dan kamu berada di posisi yang sama. Kamu memanfaatkanku, aku menerimanya. Menjadi alat di jalan balas dendammu. Aku juga rela tapi. Aku bukan musuhmu. Jika kata-kata ini diucapkan 7 tahun lalu, saat semua mimpiku yang buruk belum dimulai, mungkin aku benar-benar tidak akan menyalahkanmu. 7 tahun lalu setelah aku hamil, aku tidak sempat membuat pilihan apapun. Langsung dibawa oleh Heusen dan Shen Jingzhu ke rumah sakit Huairen. Mereka bekerja sama dengan dokter di ruang bersalin. Pintu dan jendela kamar ditutup rapat tidak membiarkanku kabur. Mereka juga bersekongkol dengan perawat. Saat aku berteriak memanggil langit tidak ada jawaban. Memanggil bumi tidak ada pertolongan. Kamu di mana? Saat aku melahirkan dengan susah payah. Sakit sampai menggigit pergelangan tanganku sampai luka. Tidak ada yang peduli padaku. Semua orang menunggu aku pendarahan hebat. Semua orang menunggu aku mati. Tapi aku berjuang mati-matian. Saat aku berusaha melahirkan anakku, kamu di mana? Aku bisa menerima bahwa kamu tidak tahu semua ini. Tapi semua penderitaanku selama 7 tahun ini. Kalian semua adalah penyebabnya. Aku tidak membencimu tapi aku juga tidak akan memaafkanmu. Nan Kiao. Cici. Ini air gula dulu setiap kali. Aku tidak bisa makan tante pembantu. Selalu memberikanku ini manis sekali. Kamu minum ini dulu nanti ada tenaga. Kamu adalah ibuku yang sebenarnya kan? Kamu benar-benar ibuku. Maaf Cici. Mama. Cici, maaf, ini salahku. Tidak segera mengenalimu membuat anakku menderita begitu lama. Tidak apa-apa, harapanku yang diam-diam kuinginkan. Terwujud sama sekali tidak apa-apa. Harapan apa? Saat itu aku dikejar oleh mama jahat dan nenek Yat. Kakak Ligui yang menyelamatkanku. Jadi aku diam-diam berharap kalau saja kakak Ligui bisa berubah menjadi kakak cantik atau menjadi mamaku. Ternyata keduanya terwujud.
Ini namanya keinginan apa sih, Cici? Kedepannya kalau ada keinginan bilang sama ibu ya. Ibu janji. Semua akan ibu wujudkan, oke? Ibu jangan nangis. Biar ibu lihat lukamu. Ayah sudah cari dokter terbaik kasih obat. Sekarang sudah nggak sakit lagi. Salah ibu semua. Ibu akan jaga kamu mulai sekarang. Nggak ada yang bisa sakiti kamu lagi. Oke. Minum dulu ini. Wah, sudah larut nih. Ayo kita ke kamar mandi dan tidur. Ibu, aku boleh tidur sama ibu. Aku boleh tidur sama ibu. Oke, tidur sama ibu. Ibu bisa nggak pergi lagi. Ibu nggak akan pergi kalaupun harus pergi. Ibu akan bawa kamu, nggak ada yang bisa pisahkan kita. Aku benar-benar punya ibu, tapi kalau ibu bawa aku, ayah gimana? Ibu bisa bawa satu orang lagi nggak? Siapa? Ayah. Ibu sendiri bisa jaga kamu. Selama ini dia nggak peduli sama kamu. Kita nggak butuh dia. Bukan begitu, ibu. Sebenarnya ayah baik sama aku. Setiap pulang selalu cari aku dulu. Salah si wanita jahat itu. Setiap pulang selalu nempel sama dia, bikin ayah malas pulang. Tidur dulu ya, kita nggak bahas dia. Gimana ya, aku seneng punya ibu. Tapi kayaknya aku bakal kehilangan ayah. Ayah cepat datang. Nak, kamu hebat. Ibu panas sekali. Ayah, kamu tidur juga. Biar ibu nggak panas. Jangan gerak, baru aja turun panasnya. Jangan sampai kedinginan lagi. Pada akhirnya kamu bujinan juga cuma orang yang suka ambil kesempatan dalam kesempitan. Cici bilang kamu panas, suruh aku tidur biar kamu nggak panas. Aku cuma tidur di sini, ini namanya ambil kesempatan dalam kesempitan. Sudahlah, yang penting mau makan. Apa yang ingin Anda makan hari ini? Aku meminta dapur untuk mempersiapkannya. Jika Anda hanya mau menerima pemberian makan dari putra kami. Kalau begitu aku ingin putra kita. Dan aku bersedia membantumu bersama Cici. Apa yang ibu lapar? Mau makan? Tidak ada. Ibu Cici lapar, mari kita memasak untuk ibu. Cici. Ibu takut aku akan membawamu pergi. Ibu jangan khawatir. Ayah dan aku akan segera kembali. Cici cepat pergi. Bagaimana dengan itu? Ibu dan ayah menemukan hidangan yang dibuat hari ini. Kau melakukannya sendiri. Bagaimana menemukan? Ibu bilang tidak ada rasa. Bibi pelayan membuat makanan lezat. Lalu dia tidak semua makan. Ibu bilang itu karena aku. Dia tidak kata anakku. Bahkan krim harus dimakan. Apa itu krim, ayah? Anak-anak bertanya begitu banyak. Cepat dan tunggu hidangan dingin. Terlihat bagus. Cici tidak mengurus Anda dengan biaya sendiri. Jika Anda bisa memasak secara pribadi, rasanya tidak terlalu buruk. Aku terlihat lebih baik. Sepertinya pemulihan sangat bagus. Aku punya kekuatan untuk berbicara denganku. Apa ini?
Shen Jingzhu dan Hao Ruzhen. Pengakuan dengan menekan sidik jari. Tunggu, Cici bilang. Dia tidak pernah berenang. Ingin kita bermain dengannya. Baik. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Kota teater ini dibangun oleh orang tuamu. Taman hiburan eksklusif, tapi dijual oleh Hao Ruzhen. Karena biayanya yang mahal. Diproduksi oleh Biro Real Estate. Aku membawa mereka kembali atas namamu. Anda dan Cici ingin bermain kapan saja. Aku bisa datang. Tentu saja ini adalah milikmu. Selamat ulang tahun sayangku Nankiao, kamu sudah bertambah besar lagi. Ayo ucapkan keinginanmu tahun ini sayang. Aku berharap aku bisa cepat besar dan menjadi pembantu yang baik untuk ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu di kantor tidak akan terlalu lelah lagi. Bodohnya kamu ini bukan mengucapkan keinginan. Ini malah mencari pekerjaan untuk diri sendiri. Siapapun yang lelah tidak boleh membuat putriku lelah. Benar sekali. Ayah dan ibu berharap kamu selalu tumbuh sehat. Berapapun usiamu nanti. Selalu lakukan apa yang kamu sukai. Pelan-pelan. Ibu, ayo kita lihat itu. Ayo. Coba lihat anak-anak, ada yang kamu suka. Ayah yang ini. Panggil ibu. Ibu. Kenapa kamu membawakan ini untukku? Ibu sangat cantik dan lucu. Ini adalah jepit rambut kupu-kupu favoritmu waktu kecil. Cici sengaja memilih warna pink untukmu. Aku waktu kecil. Bagaimana kamu tahu apakah kita pernah bertemu? Jika kamu ingin tahu, maka menikahlah denganku. Beberapa halaman berikut ini adalah foto-foto tentang Nona Sheng dari kecil sampai besar yang kamu sepertinya saat dia berusia sekitar 10 tahun. Ternyata dia. Nankiao. Maka dengarkanlah sebuah cerita dariku. Apa? Di masa muda aku adalah satu-satunya pewaris keluarga, membawa terlalu banyak harapan dan ketidakbebasan. Hingga aku bertemu dengan gadis kecil yang bersembunyi di sudut sedang makan permen. Kehadirannya membuatku merasakan permen pertama dalam hidupku. Nankiao, kamu sangat suka kupu-kupu. Tapi kamu sangat tidak suka warna hitam. 7 tahun lalu meskipun aku tidak tahu siapa kamu. Tapi aku ingat aroma tubuhmu terlalu terikat. Sangat menenangkan jadi. Jadi aku tiba-tiba kehilangan kendali. Maafkan aku meskipun saat itu. Aku bisa menjaga sedikit akal sehat, aku tidak akan. Jadi sejak awal. Sejak awal aku yang pertama jatuh cinta. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun Nankiao. Maukah kau menikah denganku? Non Nankiao ini adalah semua harta Tuan Gu yang telah dialihkan ke namamu, tinggal menunggu tanda tanganmu. Aku tidak mau semua itu. Tidak, Nankiao. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya padamu, hanya untuk mendapatkan kesempatan mendampingimu, merawatmu seumur hidupku dengan sisa hidupku. Aku tidak akan ingkar janji. Ibu setuju.